Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menceritakan, qala ra'aitu bima kata Nasraniyan yudnga bil uskufi wa huwa yatufu bil Ka'bati. Aku melihat di depan Ka'bah ada orang Nasrani yang biasa dipanggil oskop, itu sedang tawaf di Ka'bah. Fakultu lahu malladzi raghhabaka ngantini abaika. Maka aku pun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu membenci agama bapak-bapakmu, yaitu Kristen? Kamu dulu Nasrani kok sekarang malah tawaf di Ka'bah. Faqala buddiltu khairan minhu. Orang itu menjawab, aku telah diberi ganti yang lebih baik daripada agama bapakku, yaitu sekarang jadi Islam. Qultu fa kaifa kana dzalika. Aku pun, kata Imam Syafi'i, bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Dari Nasrani terus masuk Islam, ceritanya bagaimana? Fahaka li, maka orang itu pun yang dulu Nasrani yang bernama Oskov itu yang kemudian Islam itu bercerita kepadaku, kata Imam Syafi'i, annahu raqibal bahra, bahwa dia itu suatu ketika naik perahu di laut. Qala falamma tawassatna fihi inkasaratil markabu. Ketika dia menceritakan, ketika kami ada di tengah laut, kapal itu yang kunaik itu pecah, hancur, kena badai apa. Fasalimtu ngala lauhin fama zalatil amwaju tudafi'uni hatta ramatni fi jaziratin min jazairil bahri. Kemudian aku pun bisa menyelamatkan diri dengan berpegangan pada papan kayu. Nah, ombak laut pun tidak henti-hentinya melemparkan aku ke sana kemari, hingga akhirnya ombak laut itu melemparkanku terdampar di satu pulau di antara pulau-pulau di tengah laut itu. Fiha asjarun kasiratun. Nah, di pulau itu ternyata ada pohon-pohon yang banyak. Walaha asmarun ahla minas syihdi wa alyanu minaz zabadi. Dan di pulau itu juga ada buah-buahan yang rasanya lebih manis dari madu dan lebih halus daripada susun. Wa fiha nahrun jarun ngadbun. Dan juga di pulau itu ada sungai yang mengalir yang airnya tawar. Qala fakultu alhamdulillah ala dzalik. Aku pun berkata, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas terdamparnya di pulau itu. Akulu min hadas samari wa asrafu min hadan nahri. Sehingga aku bisa makan dari buah-buahan ini dan aku bisa minum dari air tawar sungai di ini. Hatta ya'ti Allah Ta'ala bil faraji, sehingga Allah pun mendatangkan rasa gembira di hatiku. Falamma zahaban naharu wa ja'al lailu khiftu ala nafsi minat dawabi. Ketika hari telah lewat dan datanglah malam, maka dalam diriku itu ada rasa takut terhadap hewan-hewan. Jangan-jangan nanti ada hewan buas apa. Fangalau tu sajarotan, maka aku pun naik ke satu pohon. Wana untuk ngala gusnin, dan aku pun tidur di cabang-cabang pohon itu, di ranting-ranting pohon itu. Falamma kana fi wasatil laili,
Nah, ketika tengah malam pun datang, wa idan bidabatin, tiba-tiba ada satu hewan ngalawazil ma'i yang berada di atas air. Tusabbihullaha ta'ala bilisanin fasihin la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul muhtar. Hewan itu anehnya membaca tasbih kepada Allah dengan lesan yang jelas, yang fasih, yaitu yang diucapkan la ilaha illallah al-ghaffar, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengampun. Muhammadur Rasulullah an-nabiyul muhtar. Muhammad adalah Rasulullah, Nabi yang terpilih. Hari ini nak mau coba pengbiro iso lewat di atas air. Falamma wasalatit dabbatu ilal barri, ketika hewan itu akhirnya sampai ke daratan, ke pulau tempatku berada itu, idan ra'suha ra'su nungamatin, ternyata hewan itu kepalanya seperti kepala burung kaswari. Wa wajha waju insanin, tapi wajahnya seperti wajah manusia. Wa qawaimuha qawaimu bangirin, sedangkan kaki-kakinya seperti kaki onta. Wa danabuha danabu samakatin, sedangkan ekornya, dia punya ekornya seperti ekor ikan. Fakhiftu ala nafsi al halakata, maka pun aku dalam diriku pun ada rasa takut kalau rusak, kalau dibunuh, kalau dimakan. Fanazaltu minas sajaroti, maka aku pun diam-diam turun dari pohon. Wawalla itu hariban, dan aku pun segera lari. Faltafatat ilayya, ternyata hewan itu menoleh kepadaku. Waqalat, dan hewan itu berkata, kef wa illa halakta, berhenti kamu, kalau tidak kamu saya bunuh. Fawaqaftu, maka aku pun berhenti. Faqalat li, kemudian hewan itu berkata kepadaku, madinuka, apa agamamu? Faqultu an-nasraniyatu, maka aku pun menjawab, agamaku Nasrani. Faqalat, maka hewan itu pun kembali berkata, waihaka ya khasiru, irji ilal hanifiyati, sungguh celaka engkau wahai orang yang merugi, kembalilah engkau kepada agama yang hanifiyah, yang lurus kepada Allah. Fa innaka qad halalta bi fina'i qaumin min mu'minil jinni, engkau ini sekarang berada di dalam perkampungan jin-jin yang beriman. Di pulau itu adalah perkampungan jin-jin yang beriman di lautan itu. Layan juminhum illa muslimun, tidak ada yang bisa selamat dari jin-jin muslim itu kecuali sesama orang Islam. Fakultu wa kaifal islamu, maka aku pun bertanya bagaimana cara beragama Islam untuk bisa masuk Islam. Qalat, hewan itu menjawab, isyhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamu bersaksilah, saksikanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fakultuha, maka aku pun mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah Rasulullah. Summa qalat ad-dabbatu, kemudian hewan itu bertanya, turudil maqama huna amir rujunga ila ahlika, apakah engkau menghendaki untuk tinggal di sini atau engkau kepengen kembali kepada keluargamu? Fakultu, maka aku pun menjawab, ar-rujunga ila ahli, aku ingin kembali kepada keluargaku. Fakolat, hewan itu berkata, umkus makanaka hatta yahtaza bika markabun. Oke, kalau kamu pengen pulang kepada keluargamu, diamlah kamu di tempatmu situ hingga nanti ada perahu yang lewat. Famakastu makani,
Maka aku pun diam di situ, di tempatku itu beberapa saat. Mana zalatid dabbatu fil bahri. Kemudian hewan itu turun lagi ke laut. Pama gobat ngan ini hatta marra markabun. Dan belum selesai mataku melihat hewan itu turun ke laut, tiba-tiba ada perahu yang lewat. Warukabun dan juga penumpang-penumpangnya. Fa asyartu ilaihi, maka aku pun memberi isyarat kepada mereka, memanggil mereka. Fahamaluni, kemudian mereka pun membawaku ke dalam kapal itu. Faida fil markabi isna asyara rajulan kulluhum nasara. Ternyata di kapal itu ada 12 orang laki-laki, semuanya beragama Nasrani. Fa akhbartuhum khabari wa qasastu alaihim qissati. Maka aku pun mengabarkan kepada mereka kabarku dan aku ceritakan kepada mereka kisahku tadi. Fa aslamu kulluhum, maka mereka 12 orang itu pun masuk Islam semuanya. Wahaka asyaikhu Abdullah al-Yafingiyu rahimahullahu fi kitabi Raudir Rayyahina. Imam Asyaikh Abdullah al-Yafingi rahimahullahu menceritakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Raudur Rayyahin, Annahu kana fil umami al-madiyati malakun tamarrada ala rabbih, bahwa di zaman dulu, di zaman umat yang telah dulu, ada seorang raja yang membangkang kepada Tuhannya. Faghazahul muslimuna, maka orang-orang Islam pada waktu itu melawan raja itu. Fa'akhaduhu asiran, akhirnya orang-orang Islam itu bisa menjadikan raja itu sebagai tawanan, mengalahkan raja itu. Faqalu bi ayyi qatlatin naqtuluhu, orang-orang Islam itu pun saling bertanya, bagaimana cara kita membunuh raja yang kejam ini. Fastama ra'yuhum ala ayyaj'alu lahu kumkuman aziman, maka mereka pun sepakat berpendapat, yaitu mereka akan membuat satu gentong dari tembaga, dari besi yang besar. Wa yaj'aluhu fihi, dan mereka akan memasukkan raja itu ke dalam gentong itu. Watu qadu tatahun naru, dan mereka akan membakar, menyalakan api di bawah gentong tembaga itu. Walayaqtuluhu hatta yudhikuhu ta'mal ngadzabi, sehingga mereka tidak membunuh raja itu sebelum si raja itu merasakan siksaan, beratnya siksaan. Mati biar pelan-pelan, digodrok, dimasukkan gentong tembaga, bawahnya dibakar biar panas. Fafa'aluhu dzalika bihi, kemudian mereka pun benar-benar mengerjakan hal itu kepada si raja yang ditawan itu. Faja'ala yadunga alihatahu wahidan ba'da wahidin. Kemudian si raja itu ketika mulai dibegitukan, itu memanggil Tuhannya satu persatu. Ya fulanu innama kuntu a'buduka angkitni mimma ana fihi. Wahai fulan, menyebut berhalanya, sungguh aku telah menyembahmu, maka selamatkanlah aku dari apa yang sedang ku alami ini. Falamma ra'al alihata la tughni'an husyai'an, ketika dia melihat, menyadari bahwa Tuhannya itu tidak bisa melakukan apapun, rafa'a ra'sahu ila samai, kemudian maka dia pun menengadahkan mukanya ke atas, ke langit.
Wa qala la ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa danga mukhlisan, kemudian dia berdoa dengan ikhlas, berdoa kepada Allah ikhlas itu. Fasabballahu alaihi masngabama'in minas samai. Maka Allah pun menumpahkan saluran air dari langit, dari atas kepada raja itu, pada gentong yang berisi raja itu. Fa'a tilkan naron, apa air itu, tumpahan air itu pun mematikan api yang membakar gentong itu. Waja'at rihun fahtamalat dzalikal kumkuma. Kemudian datanglah angin yang besar, dan angin itu bisa menerbangkan gentong besi itu. Waja'at taduru bihi baina sama'i wal ar. Dan angin itu memutar-mutar si raja dalam gentong itu di antara langit dan bumi, mau diterbangkan kemana-mana. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dan si raja itu terus-menerus mengucapkan la ilaha illallah. Faqadzafathu ila qaumin la ya'budunallaha azza wajalla. Akhirnya angin itu menjatuhkan gentong yang berisi raja itu ke satu tempat di satu perkampungan, yang di kampung itu orang-orang tidak menyembah Allah azza wajalla. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah, dan si raja itu masih tetap mengucapkan la ilaha illallah terus. Fastakhrajuhu, maka orang-orang kampung itu mengeluarkan si raja itu dari apa itu, gentong tembaga itu. Waqalu waihaka malaka, dan orang-orang kampung itu bertanya, celakalah engkau, apa yang terjadi kepadamu kok bisa seperti ini? Faqala ana maliku bani fulanin. Raja itu menjawab, saya ini rajanya Bani Fulan. Kana min amri wa khobari kaita wa kaita. Saya ini mengalami peristiwa begini dan begini. Wa qassa alaihimul qissata. Kemudian raja itu mengisahkan apa yang dialaminya kepada mereka, orang-orang kampung itu. Fa'aminu, maka mereka pun orang-orang satu kampung itu beriman, masuk Islam. Wahukia aidon fihi manisahi Abi Zaidil Qurtubi, dan juga diceritakan dari saya Abi Zaid Al-Qurtubi. Qala Abi Zaid mengatakan, sami itu fi ba'dil asari annaman qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kanat lahu fida'an minan nar. Aku pernah mendengar di dalam salah satu asar hadis yang disandarkan pada sahabat Nabi, bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali, maka bacaan la ilaha illallah 70.000 kali itu, pitung leksan itu, orang Jawa menyebutnya pitung leksan, itu bisa menjadi penebus orang tersebut dari neraka, pembebas dari neraka. Fangamil tu ala dzalika roja'a barakatil wa'di, maka aku pun mengamalkan, melaksanakan membaca la ilaha illallah 70.000 kali itu dengan mengharapkan keberkahan janjinya tersebut. Fangamil tu minha li ahli wa ngamil tu minha a'malan iddakhartuha li nafsi. Maka aku pun mengamalkan, mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali itu, yang pertama untuk istriku, untuk keluargaku, dan aku juga mengamalkan mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali itu beberapa kali untuk aku simpan untuk diriku sendiri. Wakana idzaka yabitu mangana sabun yuqalu anau yukasifu fi ba'dil
aqoti bil jannati wan nari. Nah pada waktu itu ketika aku sudah mengamalkan itu, ada pemuda yang menginap di kampung kami, yang pemuda itu terkenal sudah kasaf, sudah bisa melihat untuk dalam waktu-waktu tertentu bisa melihat surga dan neraka. Makanat al jamaatu taro lahu fadlan ala sigari sini. Dan jamaah orang Islam, maksudnya penduduk situ, itu melihat, meyakini bahwa meskipun usianya masih sangat muda, tapi anak muda itu memang memiliki keutamaan, memang wali. Wa kana fi qalbi minhu syai'un. Dan di dalam hatiku terhadap pemuda itu ada sesuatu yang hendak aku sampaikan. Fattafaqa an istadngana ba'dul ikhwani ila manzili. Nah kebetulan salah seorang temanku mengajak untuk mengunjungi pemuda itu di tempatnya. Fanahnu natanawalu atau ngamal. Fanahnu natanawalu atau ngamal wasabu mangana idsoha soehatan mungkarotan. Nah ketika itu kami sedang makan-makan di rumahnya si anak muda itu, tempatnya anak muda itu. Tiba-tiba si anak muda itu, pemuda itu yang bersama kami itu berteriak dengan teriakan yang tidak menyenangkan, maksudnya yang keras. Wajtama fi nafsihi, dan dia berteriak dengan dirinya, tidak peduli. Wawa yaqulu yang ami hadi umi finnari. Kemudian si pemuda itu di antara teriakannya itu berteriak, wahai paman, wahai pamanku, ini ibuku ada di dalam neraka. Wawa yasihu bisiyahin ngadimin. Pemuda itu berteriak dengan teriakan yang keras. La yasuku man samingahu man annahu ngan amrin. Sehingga orang yang di situ tidak ragu lagi, maksudnya semua mendengar. Si pemuda itu mengatakan hal itu. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzingajin, ketika aku melihat keadaan kejadian yang mengagetkan seperti itu, qultu fi nafsi, maka aku pun berkata dalam hatiku, al-yawma ujarribu sidqahu, pada hari ini aku akan mencoba kebenaran dari si anak muda itu. Benarkah dia itu bisa melihat, bisa kasab atau cuma bergaya. Fa'alhamani Allahu asabngina alfan, maka Allah pun memberikan aku ilham mengenai 70.000 bacaan la ilaha illallah yang sudah aku amalkan. Walam yatolek ala dzalika ahadun illallahu, dan memang tidak ada yang tahu bahwa aku mengamalkan ucapan la ilaha illallah 70.000 kali selain Allah. Mengamalkannya kan diam-diam, tidak ada yang tahu. Fakultu fi nafsi al asaru hakun waladina rawauhu shadiquna. Aku berkata dalam hatiku, asar, ucapan para sahabat itu benar, dan orang-orang yang meriwayatkannya juga benar mengenai hadis la ilaha illallah 70.000 kali itu. Allahumma anna sab'ina alfan fida'u hadil mar'ati. Kemudian aku pun berkata dalam hati, ya Allah, yang 70.000 bacaan, dia kan mengamalkan 70.000 untuk istrinya, 70.000 untuk dirinya, 70.000 beberapa kali, 70.000 untuk dirinya. Dia berkata dalam hati, ya Allah, yang 70.000 bacaan la ilaha illallah aku jadikan sebagai tebusan untuk perempuan ini, perempuan si ibunya pemuda itu. Hadil mar'ati hadas sabu famas mamtu al khatira fi nafsi illa angqala,
maka belum lagi aku selesai mengucapkan dalam hati hal tersebut, si anak muda itu sudah berkata, ya ngami hiya ukhrijat, alhamdulillah, wahai paman, ini ibuku sudah dikeluarkan dari neraka, alhamdulillah. Tuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.